Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari yang indah ini, kami memuji-Mu, kami membesarkan nama-Mu. Seraya mohon kepadamu, urapilah setiap umat-Mu dengan Roh Kudus, agar Roh itulah yang mengajarkan kami untuk berdoa, agar Roh itulah yang mengajarkan kami untuk hening dan mendengarkan pikiran-pikiran-Mu dan isi hati-Mu. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab kedua Makabe pasal 12 ayat 43 sampai 45. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas panglima Israel menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2000 dirham perak dikirimnya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 15 ayat 20 sampai 24a. Dilanjutkan dengan ayat 25 sampai 28. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah melakukan segala sesuatu di bawah Kristus tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak
akan melakukan diri di bawah Dia yang telah melakukan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 6 ayat 37 sampai 40. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus berkata, "Barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang." Kalimat ini mau mengajak kita untuk percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah, sehingga Ia amat mengasihi kita sebagaimana Bapaknya mengasihi kita, sehingga Dia katakan, "Barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang." Artinya siapa saja yang datang kepada Yesus, Yesus akan menerimanya. Yesus akan memberkatinya. Yesus akan menyertainya di dalam kehidupan harian kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pada pengenangan arwah semua orang beriman ini, kita semua diajak untuk berdoa bagi keluarga-keluarga kita yang telah kembali kepada Bapa. Kita percaya bahwa semua yang datang kepada Yesus tidak akan dibuang. Yesus akan menjemput setiap orang yang sudah meninggal di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu, dan membawa mereka semua ke dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Mengapa? Karena keselamatan itu sebenarnya karena belas kasih Tuhan. Tuhanlah yang berbelas kasih kepada semua orang yang beriman kepadanya, maka ia selamat. Kemudian yang kedua adalah usaha manusia untuk menanggapi karya keselamatan yang Yesus tawarkan kepada setiap orang. Mari kita berdoa, semoga orang-orang yang telah meninggal, yang masih berada di api penyucian, Allah berbelas kasih kepada mereka dan mengantar mereka ke dalam kerajaan Bapa di surga. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, tambahkanlah iman kami agar kami percaya bahwa semua keluarga kami yang telah meninggal di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus memperoleh tempat di dalam kerajaan Bapa di surga. Dan bantulah kami yang masih bersiara di dunia ini, agar kami selalu melaksanakan kehendak-Mu sebagai tanda bahwa kami sedang mempersiapkan diri kami untuk kembali kepada Dikau. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.